kira-kira Mas Diki mau nggak, rela nggak uang Mas Diki yang dipajak itu, dipajaki negara itu, digunakan untuk biaya penjahat gitu. Firly Bahuri ini kayaknya nggak menganggap bahwa penanganan korupsi sektor SDA menjadi penting kayaknya. Iya. Oke. Jadi beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung kembali menyampaikan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah mencapai 300 triliun rupiah. Dan baru saja Indonesia Corruption Watch bersama dengan 2 orang penulis, 2 orang ahli begitu ya, menyusun riset implementasi atau potensi valuasi kerugian ekologis dalam perkara tindak pidana korupsi. Apa itu isinya? Kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu penulis, yaitu Mas Roni Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Biasanya korupsi terjadi di bawah meja. Daroni. Sebagai pembuka, Daroni, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi nggak sehat pas dengar korupsi ini luar biasa gitu ya. Iya. Ada pajak di mana-mana. Ya itulah kondisi kita hari ini. Iya. Jadi memang belakangan waktu terakhir, Daroni, kalau kita perhatikan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, terutama yang beririsan dengan sektor sumber daya alam, itu memang lebih banyak memasukkan soal kerugian ekologis dalam perhitungan kerugian, baik itu perekonomian negara maupun kerugian negara begitu ya. Nah, sebetulnya bisa diceritakan secara sederhana nggak, Daroni? Kira-kira kerugian ekologis itu apa sih? Ya, jadi gini. Kan kita butuh udara segar, ya, butuh udara segar. Udara segar itu salah satunya disediakan oleh pohon. Lalu pohonnya ditebang, sehingga kita tidak mendapatkan udara yang segar. Nah, pohon yang ditebang itu dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin untuk menebang pohon. Nah, atau mengganti pohon dengan tanaman lain, sehingga menimbulkan dampak kita nggak bisa mendapatkan udara yang sehat. Kira-kira sederhananya gitu, kalau kita bicara soal kerugian ekologis. Iya, itu kalau dari segi sektor lingkungan hidup ya. Belum lagi kalau kita bicara soal sektor pertambangan yang juga dampaknya ketika pengelolaannya dikorupsi itu akan sangat merugikan terutama bagi masyarakat sekitar, sehingga itu kemudian menjadi kerugian sosial begitu ya, yang seharusnya atau sepatutnya diperhitungkan dan menjadi tanggung jawab bagi terpidana begitu ya, atau terdakwa untuk dibayarkan begitu ya. Tapi selama ini kenapa kemudian kalau kita bicara refleksi kasus ke belakang begitu ya, kan ada beberapa kasus yang juga tadi menggunakan konsep kerugian ekologis, seperti misalnya kasus korupsi CPO minyak goreng, kemudian kasusnya Surya Darmadi. Tapi kan sayangnya terobosan jaksa tadi dengan memasukkan kerugian ekologis lebih banyak ditolak oleh hakim. Apakah kemudian paradigma hakim ini sedikit banyak mempengaruhi soal upaya untuk memulihkan lingkungan dari hasil korupsi? Jadi gini, kalau dibilang mempengaruhi pasti akan mempengaruhi satu sisi. Di sisi lain, tentu kita menghargai hakim, dia punya independensi untuk memutus satu perkara, harus ada pembuktian yang jelas. Nah, menurut kita menjadi penting adalah kejaksaan harus bisa memberikan pemahaman kepada hakim bahwa kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan itu betul-betul terjadi, dan yang menjadi penikmat dari kerugian itu adalah salah satunya hakim. Atau jangan-jangan nanti keluarga hakim gitu kan. Karena dampak dari kerusakan ekologis itu kan nggak hari ini kita, ketika dia terjadi hari ini nggak mungkin hari ini kita rasakan. Jangka panjang. Bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Nah, padahal di lingkungan hidup sangat jelas bahwa bumi yang hari ini kita tempatkan tidak hanya untuk kita.
tapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, kita punya kewajiban untuk menjaga bumi ini supaya generasi yang akan datang juga bisa menikmati apa yang kita nikmati. Ini yang menurut kita yang hari ini mulai dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Dan tentu putusan akhir kan bersandar di hakim ya. Harapannya ya hakim melihat perkara ini tidak hanya memandang bahwa kerugian itu hanya dinikmati oleh pemerintah atau negara, tapi juga melihat ada kerugian yang terjadi dan kemudian berdampak pada lingkungan dan dampaknya tentu jangka panjang. Nah, ini yang menurut kita menjadi sangat penting, sehingga kalau kita bicara korupsi, jangan hanya melihat jumlah dalam bentuk uang berapa yang bisa diselamatkan, tapi value-nya yang harus diselamatkan. Nah, yang kedua hakim mesti memperlihatkan keberpihakannya terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan untuk apa ya? Keadilan terhadap lingkungan. Nah, kalau pelaku kejahatan korupsi, karena kan kalau korupsi itu kan bicaranya soal ini ya, soal kejahatan ekonomi. Nah, kejahatan ekonomi berarti dia mencari pendapatan ekonomi dan lain-lain. Ketika dia mencari pendapatan ekonomi dan lain-lain, maka itu yang harusnya diputus oleh hakim. Ya, nggak perlu dia ditahan sampai 10 tahun, 20 tahun untuk pidana mati. Cukup lakukan perampasan dan berikan kewajiban dia melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Maka itu jauh akan lebih memberikan dampak terhadap pelaku dan juga akan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat ke depannya. Gitu. Itu yang kayaknya kita perlu dorong ya. Hakim-hakim di Indonesia, kita paham sebagian besar hakim sudah banyak yang progresif. Tapi masih ada hakim-hakim yang tidak progresif dan tentu ini menjadi menjadi tanggung jawab bersama lah bagi kita mengingatkan penegak hukum, walaupun kita bukan siapa-siapa gitu. Tapi ya setidaknya kontribusi kita bisa lah mengingatkan para penegak hukum, hey kalian lakukan tindakan ini karena dampaknya itu bukan buat kita hari ini, tapi dampaknya itu bisa 10 atau 20 tahun lagi. Bayangkan 20 tahun lagi itu orang harus membeli oksigen. Nah, orang harus membeli air mineral lebih mahal daripada misalnya beli BBM misalnya. Daripada Pertamax misalnya kan. Itu yang akan terjadi ketika buminya rusak. Berarti ini persoalannya paradigma penegakan hukum ya. Meskipun kemudian dari sisi aparat penegak hukum, jaksa begitu ya, cukup progresif dengan memasukkan soal kerugian ekologis, tapi kalau tidak ada kesamaan frekuensi antara penuntut umum dengan lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan begitu, ya pasti hasilnya nol besar begitu ya. Pasti hasilnya akan nol besar. Satu, yang kedua, apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa bahwa lingkungan hidup ini kan untuk masyarakat, itu juga nggak akan tercapai. Nah, jadi beban berat bagi penegak hukum tentunya. Kalau dalam hal itu bagi hakim ya, bagi hakim, masyarakat pasti akan mempertanyakan lah kenapa kok dengan kerugian sebesar ini harusnya ini bisa dikembalikan ke lingkungan gitu. Nah, dengan hakim mengungkung pemikirannya hanya pada wilayah kerugian keuangan negara, nah tentu ini akan menjadi persoalan. Karena kan kita juga memandang kalau kerugian keuangan negara itu nanti masuknya ke kas negara. Kalau kerugian perekonomian negara harusnya tuh dikembalikan ke si yang rugi. Nah, ketika yang ruginya masyarakat ya dikembalikan untuk masyarakat. Ketika yang rugi itu lingkungan ya dikembalikan ke lingkungan. Nah, ini yang menurut kita menjadi penting. Jadi progresivitas dalam berpikir dengan cara mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan apa ya? Kepentingan lingkungan. Ketika lingkungan ini baik, maka masyarakat dan manusia yang hidup di dalam lingkungan yang baik juga akan lebih baik. Ketika lingkungannya rusak, maka ya orang-orang yang akan berada dalam lingkungan yang rusak itu kemudian juga akan bisa menjadi rusak. Nah, lebih baik kita memperbaiki lingkungannya daripada kemudian kita membiarkan lingkungannya rusak untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, tapi dampaknya itu akan
berlipat-lipat ganda. Gitu Mas Diki. Iya, memang atau pada prinsipnya sebetulnya hakim itu bisa berpegang teguh pada prinsip in dubio pro natura ya. Iya, kalau betul. dia ada keraguan dalam memutus satu perkara, jadi dia harus memang memihak pada sektor lingkungan hidup begitu. Apalagi sebetulnya kalau kita perhatikan Mahkamah Agung kan sudah sempat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 ya, soal pedoman pemidanaan untuk kasus lingkungan hidup. Seharusnya itu bisa jadi implementasi. Betul. Kepada semua hakim, terutama hakim ad hoc tipikor begitu ya. Sayangnya memang tidak terimplementasi dengan baik kalau kita berkaca atau merefleksikan pada kasus-kasus belakangan waktu terakhir. Meskipun kalau kita cermati lagi kasusnya Suradarmadi kan pada tahap pengadilan tingkat pertama dan banding itu kan tuntutan jaksa penuntut umum itu sempat dikabulkan ya, dan memang betul. problemnya itu di tingkat kasasi dibatalkan di pengadilan tingkat akhir. Ya, kalau kita bicara tadi soal refleksi dan tantangan ke depan tadi, dalam pembuka kan saya sempat state bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi PT Timah itu 300 triliun. Angkanya bukan main-main ya deh ya. Kayaknya itu tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia, kerugian keuangan negaranya ya. Nah, itu sebetulnya visible nggak sih untuk dikembalikan? Ya. Pertama gini, Mas Diki, kan kita nggak pernah tahu berapa sebenarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, korporasi ketika dia mengeksplorasi dan mengeksploitasi satu sumber daya alam. Satu, yang kedua, kita juga tidak pernah tahu bagaimana cara mereka bisa mendapatkan itu, dan dari keuntungan itu juga digunakan untuk apa. Menurut saya dengan jumlah 300 triliun bisa saja itu masih kurang keuntungan yang didapatkan ya. Karena bagaimanapun mengembalikan fungsi lingkungan tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Kalau hari ini dirusak dan harus dikembalikan ke posisi 100%, tentu itu juga nggak mungkin. Nah, ya paling bisa 50%, 80% itu paling mungkin untuk dipulihkan. Dan tindakan melakukan pengrusakan ini kan bisa dilacak ya, karena kalau kita melihat, perusahaannya kan cuma perusahaan A. Kalau dihitung kekayaan perusahaan A itu ya cuman bisa misalnya 1T atau 10T. Nah, bagaimana dengan penghitungan yang lain? Kan kita juga dilihatkan pada praktik bahwa satu perusahaan itu dia bisa punya anak perusahaan, satu orang itu bisa punya sekian perusahaan, dan itu bisa jadi saling punya keterkaitan. Nah, jangan-jangan keuntungan yang didapatkan itu digunakan untuk membuka perusahaan B. Nah, keuntungan yang didapatkan lagi di perusahaan B digunakan untuk perusahaan C. Nah, ini yang kemudian dinikmati dan harusnya itu yang dirampas oleh negara. 300T bisa saja itu masih hitungan yang belum maksimal gitu. Dengan berapa tahun dia mendapatkan dan menikmati keuntungan. Dan kenapa baru satu ini ya? Karena kalau kita hitung ya soal kerugian perekonomian negara, itu kan nggak banyak kasusnya, Bang Diki. Dulu pernah ada kasus Nur Alam, Rusli Zainal. Rusli Zainal, ada beberapa kasus. Tapi yang betul-betul menghitung kerugian perekonomian negara, ya nggak banyak. Kalau lah misalnya kasus sebelumnya itu digunakan metode yang sama, mungkin hutang kita udah selesai. Udah nggak perlu kita berhutang mungkin ya. Negara Indonesia ini berhutang. Ya nggak sih? Jadi setiap orang juga bisa ada yang bilang ya bahwa kalau misalnya 300T itu dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, masing-masing itu bisa dapat 20 juta. Iya. Iya bisa. Hutang-hutang negara ini udah selesai tuh kalau penegakan hukum ini benar-benar serius dijalankan dan negara memastikan bahwa pelaku kejahatan itu menikmati yang menikmati kejahatannya, dia juga harus menikmati sengsara atas
kejahatan yang dilakukan. Iya. Nah, karena tadi ya konsekuensi dari tindak pidana korupsi dia kan merupakan kejahatan ekonomi. Betul. Sehingga yang disasar itu illegal gain yang diterima oleh pelaku. Betul. Iya. Karena kan gini, kalau misalnya saya korupsi melakukan kejahatan nih, korupsi lah, korupsi 10 juta. Dari 10 juta itu kan bisa dikembangkan. Iya. Beli apa gitu ya, buka dagang kaki lima misalnya, terus dapat keuntungan yang saya putarkan, itu kan bersumber dari hasil kejahatan. Yeah. Nah itu harusnya dirampas, itu yang harusnya diambil, jangan hanya hasil dari berapa yang didapatkan dari dia korupsi, hanya itu yang bisa diambil enggak. Okay. Nah kalau gitu enak sekali jadi koruptor. Iya, iya kan? Makanya itu bunyi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor kan memang secara limitatif ya menyebutkan bahwa perampasan aset pidana tambahan uang pengganti itu merupakan sebanyak-banyaknya yang diterima oleh terdakwa atau pelaku begitu ya. Makanya perlu ada gagasan yang lebih progresif untuk mengkombinasikan Undang-Undang Tipikor dengan pencucian uang. Selagi memanfaatkan regulasi yang ada saat ini sembari kita menunggu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tentunya ya. Yang kita ragukan ya. Mungkin nggak sih perampasan aset itu disegerakan, kayaknya nggak deh. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Karena kalau kita baca 2-3 kali visi misi Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih, kayaknya nggak ada yang menyebutkan rancangan undang-undang perampasan aset itu. Iya betul. Nah jadi ya udah, sekarang ada 2 instrumen hukum yang bisa dipakai. Nah mestinya kan ya penegak hukum bisa fokus ke dua aturan itu, sehingga keuntungan yang didapat dari kejahatan dari korupsi itu juga bisa diambil. Iya. Gitu. Nah di sisi lain, kira-kira Mas Diki rela nggak uang Mas Diki yang dipajak itu, dipajaki negara itu, digunakan untuk biaya penjahat gitu? Oh nggak rela lah. Apalagi buat renov penjara kayak Setnov itu kan. Jalan-jalan nonton tenis ke Bali. Pajak kita itu kan harusnya untuk biaya sosial gitu ya. Digunakan untuk kesejahteraan sosial, kan harusnya ke situ digunakan. Ya hari ini jangan-jangan pajak yang kita bayarkan untuk itu. Mestinya si pelaku kejahatan yang harusnya mengembalikan kalau dia masuk tahanan dia harus membiayai tahanannya sendiri. Dia harusnya melakukan memastikan negara harus memastikan bahwa mereka membayar sendiri gitu ya. Nah, dan kejahatan yang dilakukan itu juga harus dihukum dengan jumlah yang setimpal, kalaupun boleh berlebih dari apa yang sudah didapatkan, karena nggak ada kan pelaku kejahatan itu sudah dapat uang, ya udah uang itu dihabiskan kalau tidak diternakkan gitu ya. Iya. Didepositokan atau apalah istilahnya sekarang. Iya. Nah, dan dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, ketika dia cuma ditahan terus masuk tahanan, biaya makannya kita bayar lewat pajak, kesehatan dia kita bayar lewat pajak yang kita bayarkan ke negara. Enak sekali hidupnya. Iya, sayangnya memang kalau kita perhatikan lagi, Roni, terutama dalam kasus korupsi begitu ya, memang paradigma penegakan hukum, aparat penegak hukum gitu ya, cukup minim dalam pengenaan tindak pidana pencucian uang sebagai dakwaan yang bersifat kombinasi tadi ya. Kalau berdasarkan datanya ICW kan di tahun 2022 dari 2.249 terdakwa yang juga didakwa menggunakan pasal pencucian uang itu hanya 8 orang. Berapa persen itu? Sayang banget kalau misalnya dari kerugian negara sekian triliun itu gagal untuk dikembalikan ke kas negara. Iya, artinya gini. Regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup lumayan mendukung tindakan itu dilakukan. Nah, tinggal kan persoalannya adalah bagaimana persepsi penegak hukum. Nah, minimal kalaupun tidak seimbang, minimal samalah dia memahami ada kerugian negara, itu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Sepakati kerugian itu seperti apa, dan pastikan bahwa cukup sudah negara dirugikan, masyarakat dirugikan dari tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh apakah itu korporasi gitu atau pengusaha, penguasa gitu.
dan posisikan kembali masyarakat sebagai korban gitu. Nah, ini yang menurutku yang penting dilakukan. Di sisi lain kita cukup sadar bahwa mulai dari undang-undang lingkungan hidup sampai dengan tadi di Mas Diki juga singgung soal peraturan Mahkamah Agung sudah memberikan guideline ya bagi hakim ketika dia menangani perkara yang berhubungan dengan lingkungan, mestinya azas pro natura itu menjadi pilihan pertama yang harus dikedepankan gitu Mas. Ya, jadi memang PR-nya ke depan ini soal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum ya, baik dari kejaksaan, kepolisian, KPK sampai hakim ya, lembaga peradilan ya. Betul. Nah, kita mau menggunjing sedikit ini dah. Kita balik lagi soal implementasi sektor sumber daya alam, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Kalau tadi disampaikan bahwa kejaksaan itu cukup progresif dalam menangani perkara korupsi sektor SDA, apa kabar KPK? Nah, KPK kan sebetulnya punya yang namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam ya. Ini teman-teman Auriga juga menjadi salah satu inisiatornya yang mendorong KPK untuk punya itu juga kan. Deh. Ya, tapi ini kayaknya kita mulai lempar-lemparan deh. Bahaya. Tapi kenapa tuh dah? Ya. Sampai pada 2019 sampai sekarang lah, sampai 2024 ini nggak kedengeran lagi GNPSDA itu. Agak takut kita bergunjing hari ini ya. Kenapa gitu? Karena yang kita paham gerakan GNPSDA yang dilakukan dari 2014 ya, 14 itu kan punya dampak yang luar biasa ya, terutama untuk perbaikan perizinan gitu. Terus evaluasi perizinan, perbaikan perizinan, perbaikan regulasi peraturan perundang-undangan. Terus penanganan kasus-kasus korupsi sumber daya alam itu kan berjalan cukup kuat ya. Dan ketika undang-undang KPK direvisi, terus pegawai KPK statusnya berubah menjadi ASN gitu. Nggak tahu polanya juga mungkin bisa berubah ya, pola penanganan di KPK sendiri kemudian berubah, dan beberapa kawan-kawan yang di KPK waktu itu yang cukup terlibat aktif di GNPSDA juga tidak lagi sebagian tidak lagi menjadi bagian di dalam KPK. Lalu KPK punya tusi baru, ya bisa jadi itu yang menjadi persoalan ya, karena sebenarnya kalau bicara pencegahan korupsi, GNPSDA salah satu success story-nya sebenarnya. Ini yang harusnya dilanjutkan. Harusnya memang bisa jadi center of excellence betul. Buat aparat penegak hukum lain ya. Betul. Tapi itu memang dikontribusikan dari pimpinan yang bermasalah. Firly Bahuri ini kayaknya nggak menganggap bahwa penanganan korupsi sektor SDA menjadi penting kayaknya. Iya. karena gini, kalau dari catatan ICW itu kan kasus sumber daya alam itu salah satu penyumbang kerugian terbesar sebenarnya. Betul. Salah satu penyumbang kerugian baik dari sektor perkebunan, tambang gitu ya, hutan gitu. Dan ketika KPK misalnya serius tidak hanya melakukan pencegahan, tapi memastikan penindakan itu dilakukan. Saya yakin korupsi yang terjadi pada saat sekarang itu mungkin sudah mulai berkurang gitu ya. Dan indeks prestasi korupsi IPK, indeks persepsi korupsi persepsi korupsi Indonesia juga akan naik. Tapi kan ya kita bisa lihat sendirilah terjadi kurva yang cukup lumayan gitu turunnya. Dan ini berdampak. Saya pikir juga salah satu karena kan alat ukurnya itu kan soal saling keterbukaan, penanganan kasus, juga bagaimana investasi berjalan secara baik atau perizinan berjalan dengan baik atau tidak. Dan faktanya ketika KPK menjadi lembaga yang berada di bawah presiden gitu, terjadi penurunan
Saya harus milih-milih kata-kata ini. Penurunan kinerja secara signifikan. Ya, butuh kata orang Padang butuh teh talu ya gitu. Lemes berarti dia itu. Butuh alat penguat gitu ya. Dan 1 atau 2 tahun terakhir kejaksaan kan mulai memperlihatkan kinerja yang menurut kita agak lumayan ya. Dibandingkan misalnya kejaksaan 5 tahun sebelum ini atau 10 tahun sebelum ini. Nah, atau jangan-jangan memang kita sudah perlu pindah kiblat gitu ya. Mendorong kejaksaan untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi ya sudahlah. KPK dipospon terlebih dahulu gitu. Iya, tapi kan memang kalau kita lihat kejaksaan meskipun cukup progresif, tapi ada beberapa titik yang mungkin perlu diperbaiki. Betul. Nah, perbaikan itu kemudian juga harus dibarengi dengan penguatan lembaga penegak hukum lain, KPK. Nah, sebetulnya kan yang harus dipertahankan dari KPK sekarang, sekalipun kemudian ada revisi undang-undang yang mempreteli sejumlah kewenangan KPK, tapi ada kultur penegakan hukum yang harus dijaga di KPK. Nah, itu kan sebetulnya kultur penegakan hukum yang kemudian bisa dibawa oleh pimpinannya. Nah, sekarang kan ada kesempatan begitu ya pada saat seleksi Capim ya yang harus dipertimbangkan salah satunya ya calon pimpinan yang punya mindset soal pemulihan kerugian ekologis tadi, terutama menghidupkan kembali GNPSDA. Mudah-mudahan bisa ya, karena 5 tahun ke depan ini kayaknya agak berat dah. Agak berat. Hilirisasi ini perlu dikawal terus sepertinya. Kayak lawannya jadi cukup jelas dan terang kan 5 tahun ke depan kan. Dan betul Mas Diki, walaupun pimpinan undang-undangnya dipreteli, kewenangannya mulai aduk-aduk gitu ya, diacak-acak. Dan kalau misalnya pimpinannya bagus, saya yakin teman-teman yang sekarang jadi ASN di KPK juga akan berjalan lebih bagus. Karena toh nggak bisa dipungkiri juga beberapa meningkatnya penanganan dan di tingkat kejaksaan, terutama di kasus korupsi, itu kan rata-rata karena alumni KPK, teman-teman yang jaksa yang ke KPK, kemudian mereka kembali ke instansi asalnya. Nah ini jadi pengetahuan yang mereka dapatkan di KPK mungkin saja punya pengaruh yang besar. Gitu. Ya terakhir kan sebetulnya kalau kita perhatikan yang punya keperpihakan kepada korupsi sektor lingkungan kan Pak Laude ya, kalau dari level pimpinan Laude Muhammad Syarif. Nah sebetulnya kita menantikan pimpinan-pimpinan ke depan KPK ini yang punya orientasi yang serupa begitu dah. Nah terakhir dah, ini agak berat nih dah. Dari tadi berat semua Pak. 300 triliun ini di kasus korupsi PT Timah, ya tadi sudah bilang bahwa itu visible lah untuk kemudian dikembalikan ke kas negara begitu ya. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus serupa yang lainnya yang mungkin belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Nah, mekanisme pencegahan seperti apa yang kemudian ideal untuk mencegah korupsi di sektor sumber daya alam? Satu, nah ini tadi yang sebenarnya menjadi kunci pembelajaran besar dari GNPSDA sebenarnya. Kan peraturan perundang-undangan kita itu pasti punya loophole. Nah, itu yang harus ditutupi. Satu, yang kedua soal perizinan. Perizinan itu sebagai pintu masuk korupsi. Nah, lalu yang kedua itu soal pengawasan. Itu juga menjadi pintu masuk korupsi. Yang ketiga itu keterlibatan dalam tanda kutip orang dalam gitu ya, dalam satu proyek terutama di sumber daya alam, itu juga menjadi peluang korupsi. Sehingga konflik kepentingan itu kan memang tidak hanya harusnya berada di atas kertas, tapi itu harus dijalankan secara baik. Kalau kita sih bilang gini, benar, etika dan moral itu sesuatu yang tidak tertuliskan, tetapi harusnya itu bisa mengikat kita secara pribadi. Ketika misalnya kita melakukan kesalahan, ya kita paham bahwa itu tidak harus dilakukan. Misalnya sekarang Mas Diki jadi pemimpin
Ya jangan anaknya diajak jadi pemimpin misalnya. Pemimpin Karang Taruna. Iya, anaknya jangan diajak dong gitu kan. Atau saudaranya jangan diajak gitu loh. Kalau memungkinkan untuk tidak melibatkan keluarganya atau bahkan mempospon kegiatan keluarganya itu jauh lebih baik. Sampai jabatannya selesai. Oke. Gitu. Oke. Wah, cukup tersirat sekali ya apa yang disampaikan oleh Uda. Ya, saya nggak menyebut namanya. Berat soalnya Mas. Ya, kalau udah nggak menyebutkan namanya pasti penonton sudah tahu arahnya kemana kan. Silakan tinggalkan di kolom komentar menurut kalian bagaimana pendapat kalian soal korupsi di sektor sumber daya alam ini. Jadi cukup sekian. Daroni, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast Di Atas Meja. Semoga kajian yang kita susun bersama itu nggak berhenti pada saat publikasi begitu ya, tapi juga memastikan bahwa nilai atau rekomendasi yang ada di dalamnya itu bisa diimplementasi oleh penegak hukum. Betul. Kalau teman-teman mau baca laporan lengkapnya, riset lengkapnya, teman-teman bisa cek di www.antikorupsi.org di kanal kajian. Oke, sekian. Terima kasih Daroni sekali lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Di Atas Meja.